Kondisi di pulau misterius ini mungkin mengajari kita cara hidup di Mars kelak. Pulau Devon hingga saat ini adalah pulau tak berpenghuni terbesar di planet kita. Letaknya di Kepulauan Arktik, Kanada, dan bisa terlihat jelas kenapa orang-orang merasa tak bisa membuat rumah di sini. Tanahnya membeku sepanjang musim. Bagian timur pulau ini ditutupi lapisan es tebal sepanjang tahun. Musim panas di sini berlangsung kurang dari 50 hari dan pada musim panas tanahnya bebas salju, tapi suhunya sedikit di atas 8 derajat Celcius. Karena hampir tak ada tanaman yang tumbuh di sini, tak ada hewan yang bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Itu sebabnya para ilmuwan membandingkan pulau ini dengan bagaimana rasanya hidup di Mars. Pada tahun 2001, sebuah proyek dimulai di Pulau Devon untuk mencari tahu bagaimana orang bisa hidup dan bekerja di planet lain, khususnya di Mars. Proyek itu dinamai Proyek Houghton Mars dan menawarkan kesempatan belajar yang unik kepada para ilmuwan NASA. Ada beberapa pilihan dalam hal logistik dan transportasi, dan berkomunikasi dengan orang yang tinggal di luar pulau juga agak sulit. Spesialis meyakini jika kita bisa menemukan solusi untuk tinggal di sini, kita mungkin bisa melakukannya di Mars. Anggap tempat ini sebagai kamp pelatihan luar angkasa di bumi. Kepulauan Pitcairn bisa ditemukan di tengah Samudra Pasifik. Kalau kamu suka petualangan dan tempat terpencil, di sini tempatmu. Tapi kamu harus berjuang untuk sampai ke sana karena belum ada pesawat yang mencapai tempat ini. Satu-satunya cara untuk mencapai Kepulauan Pitcairn adalah dengan naik yacht selama 32 jam. Tak heran, cuma 50 orang yang diketahui tinggal di sini. Sejarahnya juga menarik. Sekelompok orang menetap di sini pada abad ke-18 setelah misi laut yang gagal. Hingga saat ini, semua penduduk pulau tersebut merupakan keturunan dari kelompok awal itu. Namun, hidup di sini tak mudah. Kalau perlu ke dokter, misalnya, mereka harus pergi ke Pulau Fiji atau Selandia Baru. Sekarang mari beralih ke Meksiko, tempat teknologi terbaru memungkinkan para ilmuwan untuk menjelajahi cenote menarik yang sebelumnya tak diketahui. Cenote juga disebut dolin, di mana kita bisa melihat perairan bawah tanah. Sebuah tim arkeolog, penyelam gua, fotografer bawah air, dan ahli biologi berkumpul untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan jaringan dolin luas yang terletak di semenanjung Yucatan. Salah satu titiknya terletak di bawah piramida utama di situs arkeologi Chichén Itzá. Totalnya para ilmuwan ingin menjelajahi sekitar 6.000 cenote yang tersebar di seluruh wilayah ini. Keseluruhan proyek ini penting bukan hanya karena statusnya sebagai penemuan geologis, tapi juga karena hubungannya dengan suku Maya dan budaya mereka. Penemuan baru ini mengungkapkan bahwa bagi suku Maya, cenote ini bukanlah sumber air semata. Cenote ini mengarahkan cara mereka membangun konstruksi dan punya dampak besar pada kehidupan spiritual mereka. Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest, tapi gunung ini telah dieksplorasi oleh para ilmuwan dan turis, jadi tidak menyimpan banyak rahasia. Sebaliknya, Gangkhar Puensum yang misterius adalah gunung tertinggi yang belum pernah didaki. Alasan dibalik situasi unik ini bukan karena letaknya yang terpencil atau kondisi yang keras, melainkan karena undang-undang setempat melarang orang mendakinya. Gunung ini terletak di wilayah Asia Selatan Bhutan, dan jika diterjemahkan, nama gunung ini berarti puncak putih dari 3 saudara spiritual. Tradisi lokal menyatakan puncak gunung ini bukan untuk manusia dan harus diserahkan kepada roh yang lebih tinggi. Pegunungan di wilayah ini hanya bisa didaki hingga 6.000 meter, tapi puncak Gangkhar Puensum mencapai 7.500 meter. Oleh karenanya, tidak ada catatan resmi tentang manusia manapun yang mencapai puncaknya. Hampir semua ekspedisi sebelumnya secara misterius terhenti di titik tengah. Tempat unik berikutnya wajib masuk ke daftar destinasi idaman semua pelancong, Pulau Madagaskar. Pertama, diperkirakan sekitar 90% spesies tumbuhan dan hewan yang ditemukan di sini tak bisa dilihat dimanapun. Tapi ada satu bagian kecil pulau ini yang membingungkan para turis dan ilmuwan, yaitu hutan batu. Hutan ini berada di Taman Nasional Singi de Bemaraha dan menampilkan formasi batu kapur yang unik. Bentuknya seperti ribuan menara runcing yang menjulang ratusan meter ke udara. Jarak di antara formasi ini bisa berkisar dari beberapa sentimeter hingga sepanjang jalan kota.
Meski indah, sampai ke sini sangatlah sulit. Kamu butuh beberapa hari untuk sampai ke sana dari kota terdekat. Begitu sampai di taman ini, kamu juga akan kesulitan menjelajahinya. Butuh waktu 1 hari penuh untuk menyeberang 1 kilometer saja. Kata Singi sendiri berarti tempat orang tidak bisa berjalan tanpa alas kaki. Untuk mengunjungi desa paling terpencil di seluruh dunia, kamu harus mempersiapkan diri untuk perjalanan berat. Dari Amerika Serikat misalnya, rute termudah melibatkan penerbangan 15 jam ke Cape Town, Afrika Selatan. Dilanjutkan naik perahu selama 6 hari untuk mencapai Tristan da Cunha. Atau kamu bisa naik pelayaran selama sebulan melalui Samudra Atlantik Selatan, pilih aja yang paling cocok. Kamu wajib merencanakan jauh hari karena cuma 9 kunjungan kapal yang dilakukan ke sana setiap tahun. Panjangnya cuma 11 km dan tepat di tengah Samudra Atlantik Selatan, membentang hanya seluas 98 km persegi. Cuma ada 200 penduduk di sana dan semuanya bertani. Mereka punya layanan internet, tapi super lambat. Mereka yang tinggal di sana bicara dengan dialek Inggris yang digunakan oleh sedikit orang di dunia. Kota Coober Pedy di Australia sebagian berada di bawah tanah. Semuanya dimulai pada tahun 1915 saat endapan opal ditemukan di area tersebut. Hingga kini, kota tersebut masih menjadi tambang opal terbesar di dunia. Orang-orang yang tinggal di sini menyadari bahwa akan lebih nyaman bagi mereka tinggal di bawah tanah karena suhu di atas tanah bisa mencapai 51 derajat Celcius. Jadi, tempat ini punya toko dan galeri bawah tanah. Di Coober Pedy juga terdapat hotel bawah tanah bintang 4 pertama di dunia. Pulau Sentinel Utara yang terletak di dekat India adalah tempat lain yang lumayan terpencil. Bukan karena waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana atau iklimnya, melainkan karena rumah bagi suku paling misterius di dunia. Populasi yang tinggal di sini diperkirakan berjumlah 50 hingga 400 orang dan mereka tidak berhubungan dengan dunia luar. Penduduk setempat tidak suka pengunjung dan cenderung menakut-nakuti mereka, bahkan melukai turis. Jadi, untuk melindungi mereka dan keinginan mereka, pulau itu diawasi otoritas India setempat. Diyakini, suku tersebut tidak punya kekebalan dari penyakit modern. Jadi, kontak dengan orang asing bisa berakibat fatal bagi mereka. Tak ada penduduk asli di kepulauan Perancis ini. Kepulauan Kerguelen adalah bagian dari daratan Antartika dan merupakan rumah bagi para ilmuwan yang berkunjung secara bergilir. Pada tahun tertentu dalam setahun, tak lebih dari 100 orang di sini dan kebanyakan mereka adalah insinyur dan peneliti. Tak ada pesawat untuk membawamu ke sana dan cuma beberapa turis yang pernah ke sana. Pulau ini tertutup gletser dan tanahnya tidak ramah tumbuhan atau hewan. Tapi kalau kamu penasaran akan tempat ini, kamu butuh uang dan waktu untuk menyelesaikan perjalananmu. Kamu hanya bisa ke sana naik kapal yang mencapai pantai Kerguelen hanya 4 hari setahun. Tidak murah untuk tinggal di sini dan jelas tak ada hotel bintang 5 di sini. Perjalananmu berangkat dari Reunion dan butuh waktu sekitar 28 hari untuk sampai di pulau pertama. Setengah waktumu akan dihabiskan di laut, jadi bersiaplah untuk menempuh Samudra Hindia sejauh 9.000 km.